Oke, hao, Wan An, selamat malam semuanya ya. Kita balik lagi di kelas bahasa Mandarin untuk pengenalan dasar-dasarnya ya, dasar-dasar bahasa Mandarin. Terakhir itu kita udah sampai di bab 8. Kita udah bahas bab 7 panjang lebar. Pola 3, terus waktu-waktunya, ya kan? Hari ini, tahun ini, tahun lalu, hari lalu, ya kan? Kita review-review sedikit aja boleh ya, untuk waktu-waktunya ya. Jadi, hari itu bahasa Mandarinnya Qian. Oke, tahun itu bahasa Mandarinnya Nian, tahun. Oke, tahun sama hari itu mereka punya polanya, pola kalimatnya, grammarnya sama. Sama. Jadi, kalau misalnya hari ini, itu bahasa Mandarinnya pakai Qin. Qintian, artinya hari ini. Oke, kalau tahun ini sama Qin Nian, tahun ini. Ya, karena mereka punya grammar sama. Qintian, Qinian. Terus kalau yang yang besoknya, yang akan datang ya. Kalau yang akan datang dia pakainya Ming, ya dia pakainya Ming. Mingtian itu artinya besok. Mingnian itu artinya tahun depan. Jadi sama. Untuk yang sekarang pakainya Chin, untuk yang akan datang pakainya Ming. Oke. Yang agak beda itu yang lalunya. Yang sebelumnya agak beda. Kalau yang sebelumnya itu pakai Zuo untuk hari ya. Kemarin itu bahasa Mandarinnya pakai Zuo Tian, kemarin. Zuo Tian. Kalau tahun lalu dia pakainya Qu Nian, tahun lalu. Qu itu artinya pergi. Qu. Kamu mau pergi kemana? Pola satu ya, contoh nih. Sederhana ya. Kamu mau pergi ke mana? Gitu. Bahasa Mandarinnya gimana? Pola satu kan? Ada pergi, ada kata kerja. Jadi susunannya kayak bahasa Indonesia. Kamu itu ni, mau itu yao, pergi itu ci. Kemana? Nali. Nali. Ni yao ci nali. Ini nada tiga, nada empat, nada tiga, tanpa nada. Ya, ni yao cu. Cu-nya ini u-nya titik dua gitu ya. Ni yao cu nali. Kamu mau pergi ke mana? Cu itu pergi. Cunian, tahun yang sudah pergi. Oke. Jintien, hari ini, tahun ini. Mingtian, mingnian, besok, tahun depan. Kemarin sama yang tahun lalu agak beda sedikit. Zuo sama cu. Ini hari ya. Nah, kalau misalnya minggu, bahasa Mandarinnya Xingqi. Kalau bulan, bahasa Mandarinnya Yue. Ya, ini Xingqi, ini Yue. Hmm. Minggu sama bulan, pola kalimatnya sama. Grammarnya sama. Jadi kalau misalnya minggu ini tuh minggu yang ini. Yang ini. Ceke. Ceke. Jadi minggu ini, ceke, Xingqi. Itu minggu ini. Oke, kalau bulan ini ya sama. Ke Yue, bulan ini. Ke Yue, bulan ini. Oke, eh kalau kita ngomongin yang sebelumnya, kalau kita ngomongin sebelumnya, minggu, kalau kita lihat satu minggu ya dalam kalender, misalnya tanggal 7 sampai tanggal 12, 7 hari kan? Ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 12, gitu. Kita lihat minggu sebelumnya, itu kan kita lihat atasnya. Ya kan dari tanggalan nih 1 sampai 31. Kita di 7 sampai 12. Kita mau lihat minggu sebelumnya, itu kan kita naik. Naik. Maka bahasa Mandarinnya minggu sebelumnya adalah sang ke yue. Bulan, bulan. Sang ke singci. Sang ke singci itu minggu lalu. Ya, aku geser dulu ya. Oke, sang ke singci itu minggu lalu. Bulan lalu sama sang ke yue.
itu bulan lalu. Ya, sang itu artinya atas. Sang artinya atas. Sang artinya naik. Ya, jadi sang itu atas. Sang ke yue, bulan lalu. Sang ke xingqi, minggu lalu. Oke, lawannya. Kalau kita mau bilang selanjutnya, minggu depan atau bulan depan, lawan kata dari atas. Bawah. Bawah itu bahasa Mandarinnya xia. Ke xingqi. Xingqi artinya minggu, minggu depan. Kalau xia ke yue, bulan depan. Ya, sang itu atas, xia itu bawah. Gitu. Sang sama xia ini ya nanti kita bakal belajarin kayak arah-arah ya, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar. Arah-arah itu nanti kita pelajarin sambil berjalannya ya. Tapi sementara kalian tahu dulu, sang itu artinya atas, xia artinya bawah. Sang ke xingqi, minggu lalu. Sang ke yue, bulan lalu. Nah, kalau xia yang akan datang. Ya, minggu sama bulan bareng. Hari sama tahun bareng. Gitu. Ya, nah ini kena ngapain aku hapus tadi? Cu, nali. Ini xing qi. Ini yue. 这个星期、上个星期、下个星期. Kalau ini tian, yang ini nian, 今天、明天、昨天, dan lain sebagainya. Oke ya, ini sedikit review untuk materi kita kemarin ya, karena memang kita udah 1 minggu kan, nggak belajar gitu. Oke, untuk waktu nih, untuk hari-hari, minggu-minggu, bulan, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Kira-kira mungkin ada yang lupa, ada yang belum ngeh, boleh coba ditanya kalau memang ada pertanyaan. Ada? Nggak? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk bab 8. Bab 8 juga kemarin kita udah bahas ya, sampai teks 2 kalau nggak salah. 我想喝茶. Ya, siang itu pengen. Sederhana aja. Siang artinya pengen. Pola satu. Saya pengen minum teh. Oke, ini kemarin udah ya. Saya pengen minum teh. Kamu mau, kamu mau makan apa? Pola satu. Kalimatnya sesuai dengan bahasa Indonesia. Ini kan kamu pengen minum apa? He itu artinya minum. Kalau ci itu artinya makan. Ya, wih minumannya enak banget. Coca-Colanya enak. Hao, he makanannya enak banget. Ini makanan Jepang ya. Wih enak banget. Hao, ci. Kalau makanan, hao ci. Kalau minuman, hao he. 我想喝茶. Saya pengen minum teh. Pola satu, sederhana aja ya. Mifan, nasi. Next, ini juga kemarin udah. Xiao. Oh, ini kita belum bahas. Apa namanya? Pagi, siang, sore, malam itu kita belum bahas ya. Xiao, ni xiang zuo shenme? Pola tiga. Oke, pertemuan terakhir udah ngomong ya, pola tiga. Ya, kapan? Pola tiga. Sambil review-review lagi ya. Pola tiga. Kapan? Siapa dengan siapa? Di mana? Aduh, ngapain? Ya, kapan? Siapa dengan siapa? Di mana? Ngapain? Jadi ngapainnya itu harus di belakang, gitu. Keterangannya dulu, semua disebut, baru ngapain, gitu. Kalau Indonesia kan beda. Indonesia kan SPOK, keterangannya di belakang, gitu. Nah, kalau Mandarin nggak mau, dia maunya kerjaannya itu ngapainnya harus di belakang. Semua embel-embelnya disebutin dulu, baru ngapain. Kayak gitu. Ya, contoh kayak gini kan. Xiao, ni xiang zuo shenme? Sore. Xiao itu artinya sore. Sore kamu pengen mengerjakan apa? Ingin melakukan apa? Xiang kan ma? Xiang zuo shenme? Oke. Xiao, kapan? Siapa? Ngapain? Kapan? Siapa? Ngapain? Ini ni xiang mai shenme? Ini pola satu ya. Kamu pengen beli apa? Kamu pengen beli, aku pengen beli satu buah cangkir, satu buah gelas, gitu. Oke?
Ngomongin xiao ya, ngomongin keterangan waktu ya. Yuk, kita belajarin keterangan waktu. Eh, ini aku izin aku hapus dulu ya, biar ada space-nya. Bentar. Hmm, kebetulan sini ada space banyak. Oke, ngomongin soal waktu, apa sih bahasa Mandarinnya pagi, siang, sore, malam? Bahasa Mandarinnya gimana? Kita pelajarin ya. Biasanya aku ilustrasiin setengah lingkaran. Oke, bagi 5. Dia ada 5 keterangan waktu. Oke. Pertama itu kita bagi dia jadi jam ya, per jam. Jadi misal dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi deh. Kira-kira ya, ini kira-kira. Kira-kira dari jam 6 sampai jam 9 pagi, itu kita sebutnya, nah aku mundur dikit ya. Kita sebutnya Cao Sang. Oke, Cao Sang. Cao itu artinya pagi. Ya, Cao artinya pagi. Sang itu apa? Yang tadi, sang. Naik, atas, naik. Cao Sang artinya paginya naik. Paginya muncul. Cao Sang. Oke, ya Cao Sang. Terus sekitar jam 10 lah atau ya sekitar antara jam 9 ya, antara jam 9 ke jam 11. Itu kita sebutnya sang u, sang u. Kalau tadi cao itu pagi, kalau u itu siang. Ya, jadi aku tulisin sini ya. Cao ini pagi. Terus u itu artinya siang. Oke. Ya, sang u, sang naik, sang naik. Sang u artinya siangnya mau naik, siangnya mau naik. Ya, memang jam 9 ke jam 11 itu agak rancu ya. Mau dibilang pagi, tapi nggak pagi banget. Mau dibilang siang juga nggak siang-siang banget, belum belum siang. Jadi ya, biasanya sih orang bilangnya pagi ya, jam 10 pagi, jam 11 pagi, 11 siang ya, 11 pagi gitu lah. Sang U itu masih dianggap pagi ya. Sang U masih dianggap pagi, tapi paginya udah menjelang siang karena siangnya naik. Oke, next, tengah-tengah nih, tengah hari ya, jam siang-siang, lagi panas-panasnya. Itu sekitar dari jam 12 sampai jam 2 lah. Sekitar jam 12 sampai jam 2 itu kita sebutnya Cong U, Cong U. Hmm. Cong itu tengah. Cong artinya tengah. U itu siang. Jadi Chongwu tengah siang, siangnya lagi di puncak-puncaknya, lagi di tengah-tengah. Chongwu, Chong itu tengah, sang atas. Oke, lanjut. Setelah siang, sekitar jam 3 ya, jam 3 sampai jam 5 lah. Kita sebutnya, aduh, tar dulu. Kita sebutnya, kalau ada sang, pasti ada xia. Kalau ada atas, pasti ada bawah. Ada sang u, jadi ada xia u. Oke, Xiao, Xia itu turun, bawah turun. Jadi Xiao, habis tadi siang itu puncak-puncaknya, turun dia. Xiao, turun. Sore, Xiao itu artinya sore. Ya, Xiao, siangnya turun. Nah, baru terakhir sekitar jam 6 sampai sampai seterusnya lah ya, sampai ketemu lagi jam 6 pagi, kita sebutnya Wan Sang. Wan Sang. Wan itu apa? Wan itu malam. Aku tulis mana ya? Di sini lah ya. Wan artinya malam. Oke, wan artinya malam. Wan sang, malamnya muncul. Malamnya muncul. Wan sang. Malamnya naik. Gitu. Jadi pembagian waktunya seperti ini ya. Ini kira-kira ya, kurang lebih dari jam 6 sampai jam 9 pakai Cao Sang. Jam 9 sampai jam 11 Sang U, Chong U, Xia U, Wan Sang. Nah, misalnya kalian mau ngucapin selamat pagi, selamat pagi, gimana ngomongnya? Misalnya lagi jam 7, 7 pagi. Kalian ketemu orang jam 7 pagi. Kalian ngomongnya gimana? Cao sang, hao. Tambahin hao aja.
早上好, halo, selamat pagi. Ketemu orangnya jam 10 pagi. Sang wu hao. Ngomongnya selamat siang, good afternoon, selamat siang. Zhong wu hao. Selamat sore, xia wu hao. Selamat malam, wan sang hao. Tinggal tambahin how-nya aja. Cuma repot ya, kesannya repot nggak sih? Aduh, jam 11 nih, atau jam 10 nih. Waduh, jam 10 apa nih? Pakai apa? Pakai caosang atau pakai sang-u? Terus jam 1 ngomong siang. Waduh, siang itu apa ya? Aku nggak inget loh. Aku ingetnya cuma u, ya kan? Nah, makanya ada cara lebih gampang untuk ngomong selamat selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kalau ini kan dibagi 5, kita pakai 3 aja. Cara pakainya gimana? Ini cao artinya kan pagi. U artinya siang. Wan artinya malam. Kalau selamat pagi, tinggal ditambahin an, cao an. Sama ini aku geser sini ya. Udah jelek, taruh sini deh. An, gitu. Plus an. Kalian tambahin an, jadinya selamat pagi. Cao an, selamat pagi. Nggak peduli. Nggak peduli, pokoknya selagi kalian merasa masih pagi, kalian bilangnya cao an. Nggak penting mau jam berapa, nggak penting. Pokoknya selagi kalian merasa itu masih pagi, kalian bilang caoan. Uan, uan, nggak peduli itu siang, nggak peduli itu sore. Pokoknya siang dan sore jadi satu. Uan, selamat siang, selamat sore. Uan, wanan, ya pokoknya selagi kalian udah ngerasa itu udah malam, misalnya kalian ngerasa jam 5 itu udah malam, ya wanan, selesai. 3 aja, tinggal tambahin an. Intinya adalah kalian tahu, cao itu artinya pagi, u siang, wan malam. Seperti itu. Oke? Tapi ya balik lagi, bebas kalian. Mau pakai cao an boleh, atau mau pakai cao sang hao juga oke. Karena pembagian 5 waktu ini cepat atau lambat kalian bakal harus kuasai. Karena perlu. Ketika kita ngomongin jam, misalnya nih, kita bilang jam 7. Jam 7 apa? Jam 7 pagi. Cao sang, qi dian. Ya kan? Misal lagi, ya paginya jam 10. Pagi jam 10. Ngomong Mandarin ini gimana? Ya pakai sang u, mau nggak mau. Sang u, 10 dian. Tian itu jam ya. Tian itu jam. Kalau nggak salah di bab 10 kayaknya jam itu ya. Atau bab 9. Tian itu jam. Jam 1, Itien. Jam 2, Liangtian. Jam 3, Santian. Jam 10 pagi, Sang-u, 10 dian. Jam 1 siang, Zhong-u, 1 dian. Jam 4 sore, Xia-u, 4 dian. Jam 8 malam, Wansang, 4 dian. Jadi perlu kepake, karena untuk ngedeskripsiin ini jamnya jam berapa. Jam berapa apanya? Siang, sore, malam. Nah, gitu. Jadi ini 5 pembagian ini ya tetap cepat atau lambat harus kalian kuasai gitu. Karena memang kepake. Kecuali kalau nggak kepake ya. Kalau nggak kepake ya aku sih bilang ya Cao itu pagi, U siang, Wan malam. Selesai. 3 aja. Gitu. Untuk pembagian waktunya, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada? Nggak? Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada pertanyaan, kita next. Ya, jadi ini bab 8 udah. Ini duit. Oh, ini kayaknya belum nih. Teks 3 kayaknya belum. Oke, teks 3A. Aku minta Macy. Macy bisa open mikrofon? Oke, belum. Kalau gitu ke Ferin. Ferin bisa open mikrofon? Yes, bisa. Oke, ya Ferin. Nomor A. Yang A. Bacain. 你好, Mhm. 杯子. 这个北极，杯子多少？Ya. Mhm. 多少件？Mhm. Oke, B-nya.
20%块 Wait, Ferin. Kalau misalnya Z, C, sama S. Mereka kalau ketemu I, 20%. jadinya E. Ya, jadi sama aja ya kayak peizi ya. Ini Z, bacanya Z. Terus ini shi, 10. 28, 28 apa, Ferin? 块 Kuai. Oke, Sisi Ferin. Next, Ibu Martina. Yang A yang kedua dong, bacain. 那个杯子 Mhm. 多少钱？Boleh, bagus. Tosao Chien. Yes, nadanya pas. Lanjut, Ibu. B-nya dong, habisin. 那个杯子18块钱。Yes, 18块钱. Oke, Sisi Ibu 块钱，Martina. 18块钱. 是 Oke. Ya, ni hao. Halo. 这个杯子 ya. Kalau ngomongin yang ini, jangan lupa pakai KBB-nya. 这个. Sama kayak tadi ngomongin minggu. Minggu ini. Minggu yang ini. 这个 KBB-nya harus ada ya. 这个杯子 gelas ini 多少钱？多少钱？多少 berapa? 多少 berapa? 多 itu artinya banyak ya. 多 artinya banyak. 少 itu artinya sedikit. 多少 banyak sedikitnya. Banyak sedikitnya uang. Banyak sedikitnya uang alias berapa uang. Berapa duit? 钱 itu duit. 钱, duit. 多少钱? Berapa duit? Alias berapa harganya. Misalnya nih siapa? Rina misalnya. Rina jalan-jalan ke China, jalan-jalan ke Shanghai. Wih, kota gede ya. Jalan-jalan ke Shanghai. Terus beli mau beli oleh-oleh gitu kan. Ditanya nih. Rina ketemu barangnya, cocok. Tanyalah sama sama orangnya kan, sama bosnya. Laupan, laupan. Laupan, bos. Nih ya, laupan itu artinya bos. Bos. Bos besar, bos besar. Laupan. Laupan. Ya, laupan. Ini A-nya jelek banget sih. Sabar. Laupan. Oke. Laupan itu artinya bos. Pemilik toko pokoknya. Laupan, laupan. 这个 yang ini. 这个多少钱？多少钱？这个多少钱？Berapa harganya? Berapa duit? 多少钱? Nah, terus si bosnya jawab apa? Misalnya harganya 30 yuan. 30 yuan, dia ngomongnya pasti san shi kuai. Apa itu kuai? Kuai itu sama aja kayak yuan. Ya, mata uang China kan? Mata uang China kan yuan. Kuai ini semacam apa ya? Satuan lah, satuan untuk uang. Satuan untuk duit di sana gitu. Jadi kuai 28 duit alias 28 yuan gitu. Jadi kuai itu sama aja kayak yuan, yuan gitu. Dia ngomongnya 30 kuai, 30 kuai 30 yuan. 100 yuan, 100 kuai gitu ya. Kuai itu orang China nggak ngomong yuan. Orang China nggak ngomong yuan, jarang banget ngomong yuan. Mereka ngomongnya pakai kuai, menandakan bahwa itu yuan penggantinya kayak gitu ya. Itu kalau kalau speaking, kalau lagi ngomong, percakapan lah ya, kalau lagi percakapan orang-orang ngomongnya pakai kuai, tapi kalau lagi penulisan dia pakainya yuan, aksarnya kayak gini, yuan. Nah, ini yuan. Jadi kalau kalian masuk ke toko, kalian mau cari harga barang ini berapa, mau dicari gitu, kalian cari aja aksara ini, karena memang biasanya ditulisnya pakai ini. Tapi kalau lagi ngobrol sama si Laupan, mereka pakainya kuai. Jadi jangan bingung. Ya, sama aja artinya sama. Kuai itu sama aja kayak yuan. 28 kuai, 30 kuai. No, 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 no. Terlalu mahal. Murahin sedikit dong. Murahin sedikit. Murah itu apa? Murah itu pian i. Aku geser sini ya. Pian i itu artinya murah. Sedikit itu apa sedikit? Aku bisa ngomong Mandarin sedikit-sedikit. 我会说, aku bisa ngomong. 我会说
sedikit-sedikit, 一点点 lah, aku bisa ngomong sedikit-sedikit. Jadi sedikit itu bahasa Mandarin 一点, sedikit. Oke, 便宜, terus 一点. Murah sedikit dong, gila, 30. Gantungan kunci 30 yuan. Ayo, 便宜一点. 便宜一点. Murah sedikit, murah sedikit. 便宜一点. Nego kan? 便宜一点. Dari 30. 15, 15, 15块. Oke, oke ya. 15块. Oke, oke. Hai, no, 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 no. Kata dia kan nggak bisa. No, 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 no. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. No, 25, 25. 25, 25, 25. Oke, 25, oke. Ambil, ambil, ambil. 25 lah. Gitu. Kita masih kekeh kan. Oh, no, 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 no. 便宜一点. 便宜一点. Murah lagi sedikit. Murah lagi sedikit. Udah lah. 20, 20. 20, 20, 20. Oke, 20 ya. Ambil loh, saya ambil ya. Oke, 20 ya. Gitu. Terus dia mungkin mikir sana, mikir sini. No, 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 no. Masih no juga. Udah, kalian pergi. Nanti dikejar lagi pasti. Ya, triknya kan gitu. Di sana masih berlaku yang kayak gitu gitu. Udah nawar nih ya. Karena mereka kebiasaan patok harga tinggi, kebiasaan. Udah triknya lah gitu. Jadi kalian kalau udah belanja di China, terutama di toko-toko yang umum ya, bukan supermarket, tawar aja. Harus tawar karena mereka patok harga itu memang agak lebih tinggi gitu. Nah, terus kita tawar kalau selagi masih harganya masuk akal ya, kita pergi mereka masih manggil, ya ya, oke oke oke, ya, 20, 20, 20块, 20 yuan, 20 yuan, oke lah, ya oke, ya udah beli bayar gitu. Ya, 多少钱, berapa harganya, seperti itu. Ditanya lagi nih sama dia. Kalau tadi kan yang ini. Kalau tadi dia bilang ceke, yang ini. Sekarang ditanya yang lain. Nah ke, nah ke, yang itu. Nah ke 杯子, gelas yang itu. Gelas itu 多少钱? Berapa harganya? Nah ke 杯子 18块钱. Gelas itu 18 yuan harganya. Gitu, 18块钱. Cian duit. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya untuk perduit-duitan ini? Misalnya kita ngomong ya, kita kan udah tahu angka-angka kan sampai 10.000, 100.000 gitu. 1 yuan itu setara 2.000. Setara 2.100 rupiah lah. Jadi misalnya nih dia bilang beli barang mahal ya, beli barang branded misalnya. 30.000. 30.000 yuan. Ngomongnya gimana? 30.000 yuan. 3 puluhan ribu kan, kita ingat-ingat lagi ya, 30.000, nolnya 4 ya, 4 angka 1 titik, 4 angka 1 titik, 1, 2, 3, 4, di sini titik pertama, bacanya one, jadi 30.000, san one, jangan lupa tambahin kuai, san one kuai, 30.000 yuan, artinya setara 60 juta, ya, 60 juta, san one kuai, 60 juta. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini mata uang ya, sekedar tahu aja. I-yuan atau i-kuai. Ya, mukanya sama semua. Mukanya muka orang ini semua. Ini orang ini ya, namanya Mao Zedong. Mao Zedong. Mungkin ada yang familiar sama nama ini ya, Mao Zedong. Mao Zedong ini, aku nggak ingat apa pakai Z, pakai I atau E ya. Sebentar, aku cek dulu. Nanti daripada salah ya, ini orang terhormat di sejarah Cina soalnya. Mao Zedong. Pakai E, bukan I ya, sorry ya. Pakai E. Mao Zedong. Ini orang yang setara dengan
eh, Pak Soekarno, setara dengan Pak Soekarno. Jadi dia ini apa? Proklamator ya, kayak bapak-bapak negara lah, bapak negara gitu, yang mendirikan China jadi sebuah negara kayak gitu. Karena China tadinya itu bukan bukan kayak negara sekarang, tadinya itu dinasti kan, kerajaan. Terus akhirnya ya perang perang sana perang sini, akhirnya terbentuklah negara sekarang, negara China, bukan kerajaan lagi. Nah, yang mendirikan dia gitu. Oke, Mao Zedong. Jadi semua mata uang pakai muka dia semua. Oke ya. Ikwai, ukwai ada 1, 5, 10. Sebenarnya ada 20. Ada satuan 20 juga. Cuma ini dia nggak masukin ya. 1, 5, 10, 20, 50, 100. Kayak kita lah sama aja. Kita juga begitu kan. Oke, kita masuk ke latihannya. Latihannya nomor 1, aku minta Siti. Siti bisa open mikrofon? Bisa. Oke, yo Siti, nomor 1. 明天 Mhm. 明天, 明天 apa? Besok apa? Besok pagi, besok siang, besok sore, besok apa? Bebas kamu. 明天 nah, Hmm. besok 明天 apa? 明天 apa Siti tadi? Sorry. besok kan 明天 Iya, besok 明天. Ini besok apa? Titik-titik ini mau diisinya apa? Besok apa? mau Besok ngapain siang? gitu. Enggak. Besok Oh, siang, besok sore, besok malam, besok apa? Ah, bebas kamu. oh ya. 明天 Mhm. Apa U? mau bilang siang. Mau bilang siang? Iya, siang eh hari, oh, siang siang. hari. Siang. Iya, Siang. Oke, siang kita lihat ya besok catatan kita. siang gitu. Oke. Bu, Siang ini apa harus masa harus enggak? pakai gini? Harus pakai yang ini. Oh, kalau Ya, kalau U itu kan siang memang. oh, Tapi oh, nggak bisa berdiri sendiri dia. Dia harus ada Zhong U atau ya Zhong U lah. 明天 Zhong U. 明天中午我 Aha. 想不我想咖去。啡，去，我我想想去去，我 eh, 想去 toko. Bahasa Mandarin toko apa? Sang 商店，Oke, 我要去商店. Ini pola 3 nih ya. 我 Kapan, 想 siapa, kemana, ngapain? Beli 买咖啡，gelas, gelas, kopi, cangkir gelas. 买杯子，Ya, 杯子，my 杯子, yes, my 杯子. Messi ya, Messi udah izin. Udah keluar dia. Ya, Messi dia lagi nggak enak badan gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh sekali lagi diulang, Siti. 明天, 明天中午 mhm, 我想去，我想我去想去商商店. 商店买杯子，Ya, my 杯子. Oke, 杯子。my 杯子. Oke, ya ini pola 3 jelas ya. 杯子. Besok siang saya pengen pergi ke toko beli gelas. Oke, Sisi Siti. Nomor 2. Nomor 2, Rina. Ayo Rina. 前天，Mhm, 前天我想 mhm, 吃 mhm. Chinese food. Makanan Chinese. Apa makanan Chinese? 中中中国中国菜。中国菜，Ya, 中国菜 Chinese food. 中国菜 Chinese food. Sekali lagi Rina, ulang.
几点？嗯哼，我想吃嗯哼。中国菜。Yes，今天我想吃中国菜。Oke, sip. 谢谢 Rina. Next, nomor tiga, em, Bila, Sabila. Bila bisa open mikrofon? Bisa. Bos, bisa. Ayo, yang ketiga. 下午 Mhm. 我想去 Yes, bagus banget. 我想去 perpustakaan ya. Perpustakaan sini. Atau ya boleh lah. 图书馆 itu perpustakaan. 图书馆 Aha, ngapain? 看书。Yes, 下午我想去图书馆看书. Tusukan perpustakaan. Atau Sabila misalnya ganti jadi sekolah aja deh. Sore saya mau pergi ke sekolah baca buku. Bila, 下午我想去小 sekolah 小 apa? 学 Kebalik. 学校 Ya, 学校 kan? 看书。Yes. Oke, 谢谢 Sabila. Ya, bisa pakai 学校 atau pakai 图书馆 perpustakaan ya, bebas. Next. Terakhir eh masuk Peter. Ayo masuk Peter. Ya, Ya, ya. yang soal yang terakhir, yuk. 你好，Bagus. 请问这个杯子 Berapa 呃 harganya? Kita lui. apa ya? Kita lui, kita lui. 说到apa? 说到 Kebalik. 多少？eh 多少多少 uang? 多少生万件 Yes. 多少？多少件？Boleh diulang lagi sekali, Masuk Peter. 你好，Hmm. 请问这 Hmm. 个杯子多少件？ Yes, yes. Oke, sih, masuk Peter. Ya benar. 多少钱? Berapa harganya? 多少钱? Oke, sih. Nah, seperti itu ya. Jadi bab ini sih sebenarnya nggak banyak yang berkesan, tapi ya Sangtian ya toko. Tian itu artinya toko. Jadi misalnya nih toko buku itu tinggal jadi su tian. Sang itu dagang. Sang itu dagang. Tian itu toko. Jadi sang tian ya berdagang. Toko-toko dagang ya. Toko. Toko. Nah kalau su tian artinya toko buku. Misalnya lagi toko baju. Ifu tian. Toko baju. Misalnya lagi apa? Toko nasi. Toko nasi, toko jual nasi. Restoran, Fantian, restoran. Toko jual nasi, toko ya restoran kan. Kafe, kita bilang kafe ya. Kafe itu apa? Toko jual kopi, kafe tian. Kopi tiam, kalian bisa ngomong kopi tiam, kopi tiam. Itu bahasa Mandarinnya kafe tian. Kafe, pakai C lah ya, kafe. Oke, kafe tian. Dan lain sebagainya, tinggal tambahin tian aja. Toko gelas misalnya toko cangkir ya peize tian. Toko apa lagi? Dan macam-macam, tinggal tambahin tian aja. Oke, tuo sao chien berapa harganya? Oke, ini ya, ini latihan ada 3. Pernah kita sempat latihan ada 1, ketemu nada yang lain. Terus ada nada 2, ketemu nada lain. Sekarang nada 3 ya. Untuk nada 3 mungkin kita, kalian bisa cek di ini sih, bisa cek di YouTube. Nah, kalau ini aku rekamin aja ya. Kalau aku bacanya seperti apa, kalian boleh pelajarin di waktu senggang kalian. Oke, dari sini ya. Lao shi lao ren yu san you yong 每天每年美好美丽海边海绵洗澡感谢已经以前
yan, piao, xian. Ya, yang nada tiga kan ingat ya, dulu jadinya nada dua, nada tiga. Supaya nggak ngangguk-ngangguk terus gitu kan. San kan nggak perlu. Yu, san, mei, hao, xi, cao, piao, yan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini boleh kalian nanti di rumah. Aku lanjutin ya. Aksara sao ini sama kayak aksara xiao, kecil ya. Ini dulu aku pernah tulisin. Tengah dulu. Tengah kiri kanan, tengah kiri kanan turun. Seperti itu. Nah, aksara sao sama ke. Sederhana aja. Em, ya, ini radikal ya. Aksara Mandarin itu ada kadang-kadang ya gabungan dari beberapa aksara jadi satu gitu. Nah, biasanya model kayak gini nih, aksara C ya, itu gabungan dari aksara kotak dan sampingnya ini gitu. Tergabung jadi dua. Nah, jadi ada yang membawa arti, ada yang membawa bunyi kalau ngomongin aksara. Aksara itu ada yang mirip, ada yang mirip. Kalau mirip, kadang-kadang bunyinya bisa sama, bisa mirip gitu. Tapi artinya beda. Kenapa bisa beda? Karena depannya beda. Radikalnya, kalau kita ngomong radikal ya, karena radikalnya beda gitu. Di sini dia depannya kotak. Kalau misalnya kita ganti, misalnya jadi begini, misalnya, nah itu jadi beda lagi gitu. Artinya bisa beda lagi. Karena yang ini bawa arti, yang belakangnya kadang-kadang bawa suara mirip-mirip kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang aksara yang depannya seperti ini berhubungan dengan mulut. Kalau yang ni dulu kita udah pernah bahas ya, berhubungan dengan perempuan. Ada lagi yang titik tiga ini berhubungan dengan air. Kalau titiknya dua berhubungan dengan es. Jadi, kayak gini kan, ini kan sui, ini artinya air ya. Sui itu artinya air. Tapi kalau kalian kasih dua titik begini, jadinya pink, pink itu artinya es. Pink itu artinya es, beku. Es, beku. Begitu. Karena depannya ini membawa arti es, beku. Seperti itu. Kurang lebih ya. Kalau titiknya tiga berhubungan dengan air. Kalau yang kayak gini, kata dia berhubungan dengan logam, katanya. Cien, uang. Uang kan zaman dulu pakainya logam semua kan, sebelum ada kertas. Gitu. Ya ini sekedar tahu aja, asal tahu dulu ya. Gitu. Kita masuk lanjut bab 9. Bab 9 aku minta tolong em, balik lagi ke bentar, tadi siapa awalnya? Ferin ya? Ferin, bacain judulnya dong, bab 9. 你儿是 Mhm, Ch- China mhm. 工作 Oke, 你儿子在哪儿工作？谢谢 Ferin. Ya, pola 3. Anak laki kamu di mana kerja? Kerja di mana? Kongco itu kerja. Kongco, kerja. Oke. Misalnya aku mau tanya, Ferin, Ferin, sekarang kongco atau 学习? Kamu sekolah atau kerja? Ferin, kerja berarti kong, 工作 kongco ya. Ferin sekarang kongco, ya kan? Gitu. Kalau sekolah ya tusu baca buku, gitu. Nah, kongco kerja. Kamu kerja di mana? Ni zai nali kongco. Pola 3. Kamu di mana kerja? Siapa di mana ngapain? Zai nali kongco atau pakai nar, bebas aja sih. Kalau aku nggak demen ya. Ini kita kan udah pernah bahas ya. Aku sih nggak gitu demen pakai r gitu. Nar, nar. Kalau nggak suka pakai r, tinggal diganti jadi li. Ya, nali. Cai nali. Di mana? Cai nali. Cai ini di. Oke, kita udah pernah bahas ya pas bahas pola 3. Cai artinya di. Sederhana aja. Pokoknya di. Kalian mau ngomong di, cai. Selesai. Anak laki kamu kerja di mana? Nomor 1. Ferin lagi deh, Ferin. Beresin Ferin. Nomor 1.
papa, Nomor 2, Iseng, pakai e. Iseng. Iseng, Oke, nomor 3. Iyen, Nada 4. Iyuan. Iyen, Oke, nomor 4. Ise, Yizi. Nomor 5. Mau, Oke, nomor 6. Kou, Oke, Sisi Ferin. Ya, mau. Ada 1 ya. Mau kucing. Mau kucing. Kou anjing. Guguk. Ya, kou itu guguk. Kou. Mau kucing. Kou anjing. Oke. Papa, ayah. Iseng. Iseng. Dokter. Iseng dokter. Iyuan, rumah sakit. Ya, jadi I ini itu artinya medis. I sendiri itu artinya medis, berkaitan dengan medis, medical. Oke, orangnya. Xue itu belajar. Xue seng pelajar. I itu medis. Iseng orangnya. Dokter. Iseng itu dokter. Kalau iyuan tempatnya. Rumah sakit. Ya, iyuan, rumah sakit. Oke. Izi kursi. Izi kursi. KBB-nya apa? Ke. Ke. Super KBB. Memang KBB-nya itu. Ike. Izi. Seperti itu. IPA Izi juga bisa sih. Ya, pakai ke juga nggak masalah. Ike Izi. Oke. Kursi ya. Izi itu kursi. Mau kucing, kau anjing. Nah, ini nih bab 9 ini nih bab bahas soal atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Gitu. Teks 1. Teks 1 aku minta Ibu Martina. A-nya dong bacain. 小猫在 Mhm. 哪儿？ Boleh. B-nya 小猫在哪儿？ nada 4. 在那儿. 在那儿。 Ya, yang pertama 在小哪儿. 猫，Hmm. 小猫在哪儿？ Yes, 在那儿. Ya, 在那儿. Oke, sisi Ibu Martina. Next, yang keduanya. Sisi. Yang keduanya minta Siti. Ayo Siti. Yang kedua. 小狗 China. 在哪儿？在哪 Oh ya, 儿？ 小狗 China. Oh, itu bagus. Oke, 在哪儿? B-nya lanjutin Siti. 小狗才有去下面，下面，下面. 下面. 下 Bentar. Ini 面， ini 手 I. Kalau I itu I aja. Kalau Z 一一 I-zi. Kalau 一 Z-nya 字 baru E. 哦，lupa. Ya, nggak apa-apa. Z-E itu jadinya C-E gitu. I-zi. C-E. Ya, I-zi. Satunya I, satunya E. I-zi 下面. 下 Oke, wait Siti, satu lagi. Ini ya nada 3. Nada 3, nada 3. Jadinya xiao gou, xiao 小 gou 狗在哪小儿? 才哪？ Yang A nih kan yang A. 哦有 xiao gou 小狗才在哪哪？儿？在哪才儿 小 Oke. 狗 Aha. 才哪？ Oke, ikutin lagi ya yang B ya. xiao gou 小狗在才椅子一直下面. 下面。 Ya, nadanya kurang lebih seperti itu. Oke, bisa ya Siti ya. Hmm. OK，谢 Oke, 谢。 谢谢 Siti. Ya, nadanya diperhatiin lagi. Oke, 小狗在哪儿？在哪儿 itu sama aja 在哪里. Kalau aku nggak demen jadi pakainya li. 在哪里 boleh. 小猫在哪里? Di mana? 小猫在那儿，在那里, di situ. Gitu. Kalau nada 3 di mana? Kalau nada 4 itu. Aksaranya kan mirip ya. Bedanya cuma kalau di mana dia pakai kotak di depan. Gitu.
小狗在哪儿? Anjing kecil di mana? 小狗在椅子下面. 下 turun, 下 bawah. Ya, 下面 di bawah kursi. Jadi kalau ngomongin soal posisi ya, em, posisinya itu di belakang. Jadi bahasa Mandarin itu maunya kita suruh lihat dulu barangnya di bawah itu. Gitu. Beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan bilangnya di bawah kursi. Artinya kita disuruh lihat dulu bawah, terus cari kursi. Ya nggak sih? Di bawah kursi. Artinya kita cari bawah, terus kursi. Kalau Mandarin kebalik. Dia maunya kita suruh lihat barangnya. Kursi ya, tuh, itu kursi. Kursi itu bawahnya. Gitu. Mandarin kayak gitu. Jadi sebutnya itu barangnya dulu, baru posisinya. Misalnya di bawah kursi, 椅子下面. Kalau di atas kursi, 椅子上面. Sang kan atas, 上面. Mian itu sisi. Mian artinya sisi. Jadi 下面 sisi bawah, 上面 sisi atas. Oke, ngomongin soal posisi ya. Bolehlah. Ngomongin soal posisi. Atas itu sang, atas. Bawah itu xia. Oke. Depan, atas, bawah, depan, belakang. Depan itu qian, belakang itu hou. Hou belakang. Kiri, kiri ya, kiri ini sini ya kalau gitu ya. Ya, kiri sini kan, karena ini aku kebalik dia. Apa layar kebalik. Kiri itu zuo, kanan itu you. Dalam itu li, luar itu wai. Luar. Eh, ada space yang ini nggak sih, bawah sini aja deh. Nah, di sini. Oke, ya ini susunannya, urutannya. Sang xia, aku tulis artinya apa nadanya. Sang xia, qian, hou, zuo, you, li, wai. Nadanya enak tuh. Nadanya enak. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Gitu. Sang xia, sang xia, qian, hou, zuo, you, li, wai. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar. Oke, ini posisi-posisi gitu. Nah, boleh kalian ikutin sesuai dengan urutan ini. Jadi ketika kalian misalnya bingung nih, aduh, bahasa Mandarin kiri apa ya? Hitung aja kayak ngitung gitu kan. Sang, xia, qian, hou, zuo. Zuo itu kiri. Aduh, kanan itu apa ya? Sang, xia, qian, hou, zuo, you. You di sini ya. You kanan. Gitu kan. Sang, xia, qian, hou, zuo, you. Li, li itu dalam. Wai itu luar. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin di atas kursi, 椅子 sang, kursi atasnya, 椅子 sang, di bawah kursi, kursi bawahnya, 椅子下, di depan kamu depannya, 你前面, tambahin mian aja boleh, 你前面, di belakang saya belakangnya, 我后面, gitu kan. Di kiri dia, di kiri dia kirinya. Ta 左边. Jadi kalau yang atas-atas ini pakainya mian. Mian untuk ngomong sisi ya, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah dia pakai mian. Kalau kiri dia pakai sebelah, ya kan, pian, pian, pian itu sebelah, sebelah kiri, 左边, mana sih? Sini ya. 左边, sebelah kanan, 右边, gitu. Yang ini baru balik lagi ke mian. Mian itu sisi, kalau pian itu sebelah, gitu. Di sebelah kiri saya kirinya, 我左边, samping kanan kamu, 你右边, di dalam rumah, 家里, 家 kan rumah, 里 dalam. Rumah dalamnya, 家里. Di luar sekolah, 学校外.
Jadi bendanya dulu baru posisinya. Seperti itu. Ya. Di depan sekolah, 学校前面. Di belakang rumah, 家后面. Seperti itu. Oke, untuk arah-arah ini ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut nih. Ada yang mau tanya? Belum? Oke, kita next ya. Ini dicatat ya kalau perlu. Kalau perlu catatannya ini. Oke, kita lanjut. Teks 2. Teks 2 minta Bila. Bila. A-nya dong, bacain. 你在哪里工作？ Oke, B-nya 工作。 lanjutin. 工作. B-nya lanjutin. 我在学校工作。 Ya, 我在学校工作.谢谢, Bila. Yang nomor 3, ketiganya Asuk Peter, boleh? Ya. Hmm. 你儿子在哪里工作？ Ya, 在哪里工作? Asuk Peter langsung nangkap ya. 在哪里工作? B-nya boleh? 我儿子在医院 Mhm, 工作， mhm. 带着医生 Ya, 他是医生. Anak ah, Asuk Peter ada tak, yang jadi iseng? gimana? Anak Asuk Peter ada yang jadi iseng? Oh, nggak ada Nggak ada. Ada yang jadi apa? Nggak Ada yang kerja apa? di IT IT, oke. Ada yang IT. Anak Asuk Peter sama programmer IELTS kalau nggak salah berapa? Dua atau 3 orang ya? Tiga orang ya? tiga Tiga. tiga Ike, Ike 儿子. di Ike 儿子. 儿子 anak laki. oh Anak ya laki satu kan? eh Satu atau dua? 两个. dua 两个. yang ke 两个儿子，一个女儿， tiga 女 ni 儿，ya, 一个女儿. Yang tiga jadi IT, yang 儿子，kerja 儿子satu IT. 儿子 yang kedua, ya IT juga IT tapi juga. masih sekolah Oh, masih sekolah. Yang paling kecil, 女儿， ni 女儿 paling kecil. ya masih Oh, masih masih kuliah sekolah juga. Oh, kuliah juga. kuliah Oke, oke. Ya, itu 女儿. Ya, iseng dokter. Kalau iseng dokter. Biasanya kalau orang tua Chinese ini maunya anak-anak jadi iseng. dokter Ya, karena duitnya banyak. Duitnya banyak. Sekali berobat berapa ratus ribu. Padahal cuma, ngecek dikit, dikit, dikit. Dah, keluar 100 ribu. Tapi belajar dokter susah. Ya. Oke, sisi asuk. Sisi asuk Peter. Hmm, iseng dokter ya. Kalau Ian, rumah sakit. Kamu kerja di mana? 你在哪里工作？我在学校工作. Saya kerja di rumah sakit. Rumah sakit. Sekolah. Pola 3 ya. Pola 3. Siapa, di mana, ngapain. 你儿子在哪里工作? Anak laki kamu kerja di mana? 我儿子在医院工作. Kerja di rumah sakit. Seorang dokter. Oke, sederhana ya. Pola 3 kita udah bahas panjang lebar. Kita lanjut. Teks 3. Teks 3 minta tolong Rina. Ayo Rina. A. 你爸爸在前在家. 在 Bukan. 间吗？ Oh, bukan 再见. Ini kan IA. Kalau IA tetap IA. 家. 家 在家吗? Oke, 在 lanjutin. 家吗？ Lanjutin Rina. 不在家， Oke, lanjutin deh ini pendek-pendek. Lanjutin. A-nya kedua. 他在哪儿 Ne. 呢？ Oke, B-nya. 他在医院。 Oke, sisi Rina. Ya,
Cai, pokoknya ya, nanti penjelasan di bawah itu banyak. Ngomongin soal cai, jadi preposisi lah, jadi kata kerja lah. Oh, nggak pusing, pusing, nggak usah. Di, pokoknya di. Ni papa, cai jiama. Papa kamu di rumah nggak? Kalau nggak ada, nggak di rumah, tinggal tambahin pu. Pu cai jia. Pu cai jia, tidak di rumah. Bisa juga nih, misalnya, em, misalnya Ferry nih kerja gitu kan. Nanya, bosnya di, bos ada nggak? Bosnya ada nggak? Laupan, cai, ma. Bisa juga pakai begitu. Laupan ada nggak? Laupan, cai, ma. Kalau misalnya sekretaris bilang nggak ada, lagi pergi, pucai, nggak ada, nggak di tempat, nggak di tempat, pucai. Kalau ada, cai. Bisa juga pakai seperti itu, ya kan? Atau misalnya mungkin teman-temannya, anak-anaknya Asuk Peter datang ke rumah, ya kan? Si, misalnya aku anggap Kevin lah misalnya ya. Si Kevin ada nggak di rumah? Ditanya temennya kan, Kevin, cai, ma, di tempat nggak? Oh, nggak ada, Kevinnya pergi tadi. Pucai, pucai, nggak ada. Nggak di tempat, nggak di rumah. Gitu. Ya, cai bisa dipakai begitu. Ya, pucai cia, tidak di rumah. Ta zai nali ne? Dia di mana dong? Kalau gitu dia di mana? Ta zai iyuan. Dia di rumah sakit. Oke, ya sederhana. Pokoknya cai itu artinya di. Nggak usah pusing. Oke, kita next ya. Nah, ini cai. Tuh, dia jadi preposisi. Di sini jadi kata kerja. Nggak pusing lah. Pokoknya cai itu artinya di. Selesai. Titik. Kita masuk ke latihan. Latihan nomor 1. Nomor 1 balik lagi ke Siti. Siti, nomor 1 Siti. Satu. Hmm. Kucing di atas kursi. Kucing apa kucing? Mau cai Mau cai di atas kursi. di Kursi itu apa atas kursi? kursi ichi. Izi atas. Atas Changmian. Yes, izi sang mian. Benar. I- Oke, Siti ya. Siti nangkep ya. Izi Oke. sang mian. Oke, lanjutnya Ferin. Yang kedua dong. Anak laki di bawah kursi. Ya, Ferin. Anak lakinya lupa. Bentar. Er, 儿子. Anak laki. 儿儿子. 子儿子在 bawah Cai kursi. Kursi Ice bawah. Yes. bawa 椅子. 下面 Yes. 椅子下面. Sip, bagus. 椅子下面. Nah, artinya Ferin juga nangkap ya. 儿子在椅子下面. Next. Oke, sisi Ferin. Ibu Martina. Nomor 3 dong. 我妈妈是 Dokter. dokter ya. Hmm. I Yes. Benar, benar, benar. lupa. I Iseng. Iseng. oh iseng. Ya, iseng. Biasanya ini sering dimainin sama anak-anak ya. Iseng. Iseng lo, iseng gitu. Nah, iseng. Dokter. Nah, terus lanjutin. Ta cai Nah, di mana? Di rumah sakit. rumah sakit. Yuan. Yuan Dia di rumah sakit ngapain? Pola 3 kan? Dia di rumah sakit ngapain? Kerja. kerja. Kerja bahasa Mandarinnya? Kongju. Kongzuo. Ya. Boleh diulang lagi sekali Ibu Martina yang lengkap dari awal? 我妈妈是医生。 Ya, oke. 大斋大斋 Yuan. 公主，大斋 Hacai. 公主。 Yuannya dulu. Rumah sakit. Oh iya, Hmm. 大斋医院公主。 Ya, 他在医院工作. Oke,
Sisi Ibu Martina. Sip. Ya, Iyuan. Iyuan rumah sakit. Iseng, dokter. Kongzuo, kerja. Oke, sisi Ibu. Terakhir. Sisi. Terakhir ke eh, Rina deh. Rina, ayo Rina. Yang terakhir. 我女儿是 Siswa nggak sih? Pelajar. Murid. Apa itu murid? Xue? 学生， Yes. 学生 murid. 我女儿是学生。Dia 学生， bukan?她不. 他不 Oke, dia tidak apa? Ini 老 macam-macam 师， sih. 他不是老师. Dia bukan 他不 dia 是 bukan guru. Ya boleh sih. guru. Boleh sih. Tapi itu kan bab lalu tuh. Kita coba pakai yang bab baru sekarang nih. Dia anak perempuan saya adalah seorang murid ya. Dia tidak kerja di rumah sakit. Dia tidak kerja di rumah sakit. Tapu, 他不， pola 3, di rumah sakit. Tapu, 他不，医院 di-nya apa? 医 Di-nya apa? 院 Di. 的 Di itu apa di? Ini. Yang ini. 在，在，他不在他不在 rumah sakit. 医院 Iyuan 医 kerja. 院 Kerja. 中国 Oh, kebalik. Kongzuo. 哦，工作 Kongzuo. Ya, bukan Zhongguo. Zhongguo itu China. 哦， Bucai Yuan Kongzuo. Dia tidak 工作 di rumah sakit kerja. Ha bucai Yuan Kongzuo. Dia tidak di, ya kan? Bucai. Tidak di rumah sakit. Oke? Bisa, Rina? Coba diulang lagi, satu lagi dari awal. 我女儿是 Mhm, 学生， mhm. 她不在医院工作。 Sip. Oke, Sisi Rina. Bisa ya untuk bab ini ya. Sebenarnya intinya adalah cai. Bab ini itu ngomongin soal cai, udah gitu atas, bawah. Dia sih nggak ngomong depan belakang ya, tapi nggak apa-apa kita bahas aja sekalian. Iseng, dokter, Iyuan, rumah sakit. Kongzuo kerja. Selesai. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya sebelumnya? Belum ada? Oke. Kalau belum ada kita next ya. Ini, ya ini aku rekamin nanti ya. Mungkin next pertemuan deh, next pertemuan aku rekamin ini. Biar kita hemat waktu. Kita lanjut lagi ke bab 10. Biar nggak habis waktu ya. Kita ekspres. Bab 10. Tadi kita belajar apa? Kungfu, kerja. Eh, Izi, nggak usah, jangan Izi dulu. Zai, di, ya kan? Terus sang, sangmian, di atas. Di atas ini di-nya spasi ya. Terus xiamen, di bawah, ya kan? Apalagi? Izi, kursi. Mau, kucing. Kou, anjing. Oke, ini yang tadi kita pelajarin kan? Nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 10. Kita belajar lagi kosakata baru. Minta tolong Sabila. Bila, ayo Bila. Bacain dong judulnya. 我能 Hmm. 坐这里吗？ Wih, bagus. Oke, Bila nangkep. 坐这里嘛. Kalau nggak mau pakai ya. 坐这里嘛. Oke, Sisi Bila. Hayah, bahas ini ya. 我能坐这里吗? Neng, neng artinya bisa. Bila, seingat kamu bahasa Mandarin bisa itu apa? Aku bisa ngomong bahasa Mandarin. 我有
Yao. Yo itu punya. Kalau yao itu mau. Kalau bisa, ini. Apa bacanya Bila yang Hui. ini? Hui. Hui. Ya kan? Bila ingat, aku bisa ngomong bahasa Mandarin. 我会说汉语. Itu kan judul bab berapa? Bab 8, bab 7, bab 8, bab 7 kalau nggak salah. Atau bab 6. Oke, hui itu bisa. Setahu kita bahasa Mandarin bisa itu hui. Di sini ada neng, artinya can, artinya bisa juga. Ada. Nanti aku jelasin bedanya apa. 我能坐这儿吗? Saya bisa duduk di sini enggak. Oke. Nomor 1, Bila, coba bacain lagi dong. Yang 1, pemanasannya. 工作 Kongzuo. Yang 2, 看书 yang ketiga, 桌 yang keempat, 桌子 yang 桌 5. 子 Benar, 桌子. Nomor 5. 电脑 Terakhir, nomor 6. 爸爸和妈妈 Oke, Sisi Bila. Papa ke Mama. Tienau ini apa barang yang anaknya Om Asok Peter harus punya. Karena Asok Peter anaknya IT. Tienau itu artinya komputer. Tienau artinya komputer. Tien itu listrik. Tien itu listrik. Nau itu otak. Nau itu otak. Jadi Tienau otaknya listrik. Ya, komputer. PC ya. PC. Komputer. Tienau. Kongzuo kerja kita udah tahu. Kansu baca buku kita udah tahu. Zuo duduk. Zuo duduk. Kebetulan sama. Bacanya sama. Kayak yang masak ya. Masak Chinese food. Zuo Zhongguo Cai. Nah, kebetulan sama. Bacanya juga sama. Zuo. Tapi aksaranya beda. Kalau ini aksaranya duduk ya. Zuo. Duduk. Bisa juga naik. Naik pesawat. Zuo feiji. Naik mobil. Zuo ce. Naik kereta api. Zuo huo ce. Ya, zuo juga bisa artinya naik. Duduk gitu. Zuo itu duduk ya. Zuozi. Tadi kita belajar yizi. Kursi. Sekarang kita belajar zuozi. Pasangannya. Meja. Meja. Zuozi ini meja. Di atas meja, Bila, di atas meja, bahasa Mandarinnya, 桌子上面 yes, 桌子上面. Di bawah meja, Sabila, terakhir. 桌子下面 Oke, ya, Sisi Bila, ya, 桌子 meja. Oke, 电脑 komputer, papa he mama. He itu artinya dan. He artinya dan. Papa dan mama. Saya dan kamu. 我和你. Kamu dan dia. Ni he ta. Gitu. Oke, sederhana ya. Kita coba yuk lihat. Teks 1. Teks 1 aku minta Asok Peter. Boleh bacain A. 说是 Mhm. sang有一有 Eh, sorry. Oh, yang atas ya. ya yang atas. 说是ya, ya. 说是上有什么 Sebentar Asok. Kalau Z bacanya pakai C. Jadi jangan suo tapi C ya. zuo. C. Zuo. Oh, Boleh 桌 diulang? 桌子桌子 Yes. 上有什么 Oke, lanjutin Asok. Yang B. 桌子上有一个电脑 Yes. 和一本书 Yes. Oke, Sisi Asok. Sisi Asok Peter ya. Ya benar. 一个电脑和一本书. Oke, Sisi Asok. Lanjut. A yang kedua aku minta siapa? Siti ya? Siti, ayo Siti. 北者才能在力，在bisa 哪 li, 儿？在哪里 bisa boleh? 在哪里？ Peci China li, Pakai 杯子。 北者China li. Oke. Nah.
北车在桌子里。 Oke, 桌子里. 桌子里. Ya, oke Sisi Siti. Ya, ini masih berkaitan Sisi. sama ini masih berkaitan sama bab 9 tadi ya. Bab 9 kan. Di atas meja. Tuh, di atas meja. 桌子上. Dia nggak pakai mian ya, karena mian itu boleh ada, boleh enggak. Jadi misalnya nih, di atas kursi, 椅子上 boleh. Atau 椅子上面. Boleh ada, boleh enggak. Oke, 桌子上 atau 桌子上面 boleh. 有 ada, 什么 apa. 桌子上有 ada. 一个电脑 komputer dan 一本书 sebuah buku. Ya, ini 杯子 gelas ya tadi ya. 杯子在哪里? Gelasnya di mana? Gelas di 桌子里. Li itu dalam. Li itu dalam. 上下前后左右 li. Li itu dalam. Lawan katanya adalah wai, luar. Wai, luar. Di dalam rumah. 在家里. 在家里. Di dalam rumah. Di luar rumah. 在家外. Gitu. Li dalam. 桌子里. Dalam meja. Di dalam meja. Di selorokannya ya. Di lacinya. Gitu. Oke, sederhana ya. Kita lihat teks. Ayo, teks 2 ya. Hmm, Teks 2 next pertemuan deh. Jangan hari ini. Nanti pusing. Karena dia ngomongin 前面那个人. Pertemuan selanjutnya. Besok ya. Besok kita bahas yang ini. Teks 2. Yang hari ini jangan bahas ini dulu. Karena kita tadi baru bahas lokasi kan. Posisi. Ini 前面 di depan. 后面 di belakang. Oke. Ini kita bahas besok tuh. Kita lihat dulu teks 3 dulu deh. Teks 3 aku minta Ferin bacain A-nya. 这里有人吗？ Boleh. B-nya lanjutin. 没有， Lanjutin, Ferin. Habisin aja deh. Sedikit-sedikit. 我能坐这哪？哎，这里吗？ Oke, terakhir. Terakhir. 请请走 坐。请坐，坐。请 Ya, 坐。请坐. Oke, 谢谢 Ferin. Ya, 请坐. Oke, 这儿 atau 这里有人吗? Ada orang enggak? 有人吗? Kalau enggak ada, 没有. Sederhana ya, 没有。我能坐这里吗？我能坐这里吗? Saya bisa duduk di sini enggak? Ya, 能 itu artinya bisa. 我能坐这里吗？请坐，请 silahkan. Waktu itu kita belajar apa? 请问，请问 mohon tanya, izin bertanya, numpang tanya, 请问，请问，请问. Ya, kalian mau nanya orang asing, pertama kali satu kata yang disebut duluan apa? 请问. Numpang tanya, ini ada toilet nggak ya? Ya, 请问. Numpang tanya, hari ini ada PR nggak ya? 请问. Oke, 请 bisa numpang, bisa mohon, bukan numpang ya, mohon. Mohon, izin, tolong ya. Bisa juga silahkan. 请坐, silahkan duduk. 请坐, silahkan duduk. Nah, poin intinya adalah di neng ini ya. Neng. Apa itu neng? Bisa. Bedanya apa sama hui? Bedanya apa sama hui? Hui juga bisa kan? Waktu itu pas aku jelasin hui, aku ada nggak bilang punya kemampuan untuk. Sengaja aku nggak bahas di situ. Aku cuma ngomong sekilas punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Hui. Bedanya sama neng apa? Kalau kalian ngomong hui, itu kesannya adalah kalian menyatakan kalian punya kemampuan atau skill untuk melakukan itu. Kalian udah belajar. Maka kalian bisa.
你会说汉语吗? Kamu bisa ngomong Mandarin nggak? Kamu punya nggak kemampuan untuk ngomong Mandarin? Punya nggak kemampuannya? Jadi kita tuh nanya dia, kamu punya nggak kemampuannya? Kamu bisa nggak? Kamu punya nggak kemampuannya? Itu adalah hui. Oke. Tapi kalau neng beda. Neng itu saya tahu kamu punya kemampuan untuk melakukan itu. Saya tahu kamu punya kemampuannya. Tapi sekarang kondisinya kamu bisa nggak? Kamu mampu, kamu sanggup nggak? Gitu. Penyanyi ya, penyanyi. Kita tahu dia bisa nyanyi. Dia hui, dia punya kemampuannya. Tapi dia sakit, dia lagi sakit. Jadinya nggak bisa nyanyi. Puneng, puneng, dia nggak bisa. Karena posisinya tidak memungkinkan. Posisinya tidak memungkinkan. Maka, neng. Sebenarnya dia penyanyi kan? Kita tahu dia bisa nyanyi. Dia punya kemampuan nyanyi. Tapi kondisinya memungkinkan nggak? Oh, ternyata dia lagi sehat. Maka dia neng. Kalau kondisi sakit, ya walaupun punya kemampuannya juga, ya gimana dong? Nggak bisa. Pu, neng. Gitu. Maka ya bedanya di situ. Sebentar, aku kasih kabar dulu ke satu kelas ininya ya, satu kelas berikut. Wait. Eh, Oke. Ya, jadi beda di situ. Neng sama hui. Ni neng mah, kamu bisa jalan nggak? Misalnya, kamu bisa jalan nggak? Pakai hui atau pakai neng? Misalnya aku coba tanya ya, tanya Ferin deh. Ferin, menurut kamu, kalau pertanyaan kamu bisa jalan nggak? Menurut kamu bakal pakai hui atau pakai neng? Pakai neng. Kenapa pakai neng? Karena walaupun dia punya kaki, belum tentu kakinya sehat buat jalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kamu punya kaki kan? Kamu punya kaki kan? Artinya kamu pasti bisa jalan. Kamu pasti punya kemampuan untuk jalan. Tapi mau posisinya sekarang, kamu sanggup nggak? Kamu mampu nggak untuk jalan? Neng, ni neng, zhou, zhou itu artinya jalan ya. Zhou itu jalan. Kalau qu itu pergi. Zhou, kok zhou jadi qu? Zhou itu jalan. Sorry, jalan. Ni neng, zhou ma. Kamu bisa ngomong nggak? Ya selagi semua orang punya mulut, pasti punya kemampuan untuk ngomong. Tapi sekarang posisinya memungkinkan nggak untuk ngomong? Ya saya sakit tenggorokan, nggak bisa ngomong. Puneng suo. Jangan bilang puhoi suo. Kalau puhoi suo artinya kamu nggak punya kemampuan untuk ngomong. Ya kecuali kalau ngomongnya bahasa tertentu ya. Saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Saya nggak punya kemampuan untuk ngomong bahasa Mandarin. Hui, seperti itu. Aduh, hujan nih, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Puneng. Bukan puhui. Puneng. Huijia. Gitu. Jadi bedanya neng sama hui adalah kalau hui nanya kemampuannya bisa atau enggak. Jadi misalnya nih model-model pertanyaan kayak kamu bisa nyanyi nggak? Pakai hui atau neng? Hui. Karena kita nanya, kamu punya nggak kemampuan untuk nyanyi? Ni hui. Changge ma? Kamu bisa salto nggak? Kamu bisa salto nggak? Nah, itu nanya kemampuan kan? Bisa atau nggak? Woi. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dia bisa salto, tapi kita tanya, kamu lagi sanggup nggak? Lagi bisa nggak? Neng ma, gitu. Jadi beda di situ. Oke? Sampai sini, ada yang mau ditanya? Sebelum kita tutup materi kita hari ini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, ya kurang lebih seperti itu. Materi kita hari ini sampai sini dulu. Untuk pertemuan besok ya, kita bakal bahas ini. Ais, 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人，前面那个人，ayo. Ya, besok besok kita bahas ini. Teks 2, terus harapannya sih langsung ke latihan, masuk teks 13. Teks 13. Ini bab berapa sih? Bab 10 ya? Ya, masuk bab 11, dan kalau bisa ya masuk bab 12 juga. Gitu. Jadi ya, udah mau mendekati akhir.
Nanti udah bab 15 selesai, kita bisa next ke level 2, HSK level 2 gitu. Oke, kalau gitu kita hari ini sampai sini dulu ya materinya. PR-nya masih sama. Silakan kalian kerjain latihan goresan itu yang HSK 1 total semua ya. Silakan dikerjakan. Dicicil aja satu hari satu halaman boleh gitu. Karena itu kalau nggak salah ada 18 halaman kayaknya. Gitu. Jadi dicicil aja boleh, silakan. Kita di sini bahas yang teknis-teknis gitu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. 谢谢大家，大家再见。Thank you semuanya. Ketemu lagi 谢 besok. 谢师傅。谢谢，谢谢谢，再谢。见。谢谢。谢谢谢，谢，谢谢，再见。谢谢，再见。谢谢，再见。